Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini ada baiknya kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ibu, kita baca selawat ya. Ikutin. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk ke neraka. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Hidup yang senang bukan banyak uang. Hidup yang senang hatinya tenang. Hati yang tenang, hati yang senang. Hati yang senang, imannya menang. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Muhammad, sallu alaih. Anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 3 bab 3, yaitu pada materi mengenal agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengetahui kondisi agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Tujuan yang kedua, menghindari penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang ketiga, berperilaku disiplin sebagai bentuk pengamalan agama. Dan tujuan yang keempat, yaitu menghormati agama orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan materi ke berikutnya, anak ibu silahkan lihat pada gambar sebelah. Gambar apa ini anak ibu? Iya, bentar. Gambar Ka'bah. Ada apa itu di sekeliling Ka'bah? Patung-patung berhala. Karena apa? Waktu itu kota Mekah mengalami zaman jahiliyah.
Anak ibu tahu zaman jahiliyah itu apa? Karena kita sudah membahas pada materi sebelumnya. Ada yang tahu? Iya, bentar. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan. Zaman kebodohan ini bukan berarti zaman bodoh dalam akal pikiran, tetapi zaman kebodohan ataupun zaman kegelapan dalam iman. Zaman sebelum datangnya agama Islam kepada bangsa Arab waktu itu adalah zaman jahiliyah atau zaman kebodohan dan zaman kegelapan, di mana manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikiran untuk mengikuti ajaran yang benar, tetapi mereka hanya mengikuti hawa nafsu dan kesenangannya. Padahal pada waktu itu masyarakat Arab sudah mengenal yang namanya agama tauhid. Siapa yang membawa ajaran agama tauhid? Dan apa agama tauhid? Tauhid itu apa? Tahu anak ibu? Iya. Satu. Tauhid adalah satu. Yang artinya apa? Mereka mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa. Tuhanlah yang mereka sembah. Nah, siapakah yang membawa ajaran agama tauhid? Yaitu ajaran ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dalam sejarah masa lampau, masyarakat Arab sudah mengenal yang itu yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama tauhid atau lebih dikenal dengan agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, Hajar Ismail, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam sampai sekarang dalam salah satu rukun haji. Seluruh masyarakat penjuru dunia berbondong-bondong pergi ke Ka'bah, Baitul Mukarramah. Mereka melakukan salah satu ibadah haji, yaitu seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ada suatu kisah yang mana dikisahkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail berhari-hari, berganti hari, berganti minggu selalu mencari kebenaran siapakah Tuhannya. Pada waktu itu Nabi Ismail pergi ke Mekah, ke Ka'bah, dan melihat patung-patung berjejer atau mengitari sekeliling Ka'bah. Dan Nabi Ismail meminta kepada patung tersebut, "Wahai patung, wahai berhala, andaikan kamu memang Tuhan kami, apakah kamu bisa menolong kami?" Patung terdiam dan ditunggu sampai akhirnya Nabi Ismail tidak mendapatkan pertolongan dari patung-patung berhala tersebut. Akhirnya Nabi Ismail alaihissalam marah dan mengambil sebuah kapak. Dihancurkannya patung tersebut dan disisakan satu. Kaum kafir Quraisy melihat itu dan marah. "Wahai Nabi Ismail, siapakah yang menghancurkan patung-patung berhala ini?" "Saya." Kenapa kamu hancurkan patung-patung berhala yang kami sembah?" "Kamu lihat patung yang satu itu? Ya, dia menolong diri sendiri aja nggak bisa. Bagaimana akan menolong orang lain? Itulah yang kamu sembah." Salah besar. Akhirnya mereka menyadari dan mereka mempercayai yaitu yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai pindah kepercayaan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini berawal dari seorang yang bernama Amir bin Luhai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Balqa di negeri Syam, yaitu di kota Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari apa yang penduduk Syam melakukannya, menyembah berhala. Dan setelah kembali pulang ke Mekah, Amir bin Luhai mempraktekkannya. Patung tersebut ada yang dibawa pulang dan diletakkan di sekeliling Ka'bah. Amir bin Luhai melakukan penyembahan kepada berhala-berhala tersebut, dan terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Hanif yang telah lama dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kenapa sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan tersebut? Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan ajaran Hanif, dan mereka beralih kepada penyembahan berhala. Yang pertama adalah kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhurnya yang telah berjasa terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Faktor yang kedua, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan lain selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor yang ketiga, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama, terutama saat mereka membutuhkan. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan terjadilah penyimpangan-penyimpangan kepercayaan mereka yang tadinya mereka sudah mengenal yang namanya agama tauhid. Mereka pindah kepercayaan, yaitu menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana anak ibu? Materi yang telah ibu sampaikan, apakah bisa dipahami? Ibu ulangi sekali lagi sekilas. Agama tauhid dibawa oleh Nabi siapa anak ibu? Iya, benar. Agama tauhid dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Mereka melakukan dan mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, bagaimana masyarakat Mekah tadi anak ibu? Iya, pintar. Mereka pindah kepercayaan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena adanya beberapa faktor tersebut, sehingga mereka pindah kepercayaan dan mereka mengalami jalan kesesatan. Apakah agama itu benar? Bagaimana anak ibu? Tidak sama sekali. Karena patung-patung berhala tidak bisa memberikan pertolongan. Yang bisa memberikan pertolongan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, Tuhan seluruh alam. Baiklah, materi telah ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menerima apa yang telah ibu sampaikan. Tugas kalian nanti ibu bentuk sekelompok dan silahkan kalian berdiskusi tentang apa yang materi ini ibu sampaikan. Nanti kalian kumpulkan pada pertemuan minggu depan. Baiklah, kita tutup pada pertemuan kali ini. Mana suaranya? Mana semangatnya? Hari sudah siang, mari kita pulang. Jangan lupa kita berdoa dan pamit ibu guru. Baiklah, pertemuan pada kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.